Halo, selamat pagi untuk anak didik kami semua. Oke, kembali kita berjumpa tentunya dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bapak harap anak didik kami semua tentunya dalam keadaan sehat. Oke, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Hari ini kita melanjutkan materi kita itu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Apa itu sistem? Sistem itu diartikan sebagai suatu rangkaian atau bagian-bagian yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan memiliki tujuan tertentu. Tentunya harus memiliki tujuan yang sama. Jadi yang dimaksud di sini nilai Pancasilanya tentunya kelima sila tersebut. Jadi sistem nilai dalam Pancasila ini ada yang bersifat subjektif, yang artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai suatu yang hidup dalam pemikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Oke, tentunya di sini sistem ini yang pasti dalam nilai-nilai Pancasila ini harus saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Ke selanjutnya kita masuk nilai Pancasila bersifat objektif, yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa lain dunia. Tentunya negara-negara lain harus mengakui dan juga menghormati nilai-nilai Pancasila tersebut. Selanjutnya, implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai. Yang pertama, dimensi spiritual. Yang kedua, dimensi kultural. Dan yang ketiga, dimensi institusional. Oke, yang pertama, dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Sekarang kita masuk dimensi kultural, mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Oke, tentunya kita sudah mengakui bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, pandangan hidup bernegara, dan falsafah negara. Selanjutnya, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya kita ketahui bahwa Pancasila adalah hukum tertinggi atau hukum dasar yang ada di negara Indonesia, dan ini menjadi landasan kita dalam mencapai cita-cita dan tujuan bernegara. Sekarang kita lanjut nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, di sini sila ketuhanan Yang Maha Esa
nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini, itu yang pertama, pengakuan adanya causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateisme ini seseorang atau sekelompok yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Yang terakhir, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan imam warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua ini, yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Bapak ulangi. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal atau menyeluruh. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat. Jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini, yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Bapak ulangi. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak didik kami bisa melihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini. Kita masuk ke sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini, yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama, bukan untuk kelompok tertentu. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi di sini dari sistem nilai tadi, jadi kelima sila ini harus saling berhubungan antara satu yang dengan yang lain untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan tulis dalam kolom komentar. Sekian, selamat pagi.